Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Majidah. Di video hari ini aku ingin berbagi tentang isi buku, ya, suatu buku yang sudah terkenal yang berjudul Atomic Habits dari penulis James Clear. Pertama, yang kurasakan setelah membaca buku ini tuh, waktu yang kupunya sekarang itu lebih bermanfaat gitu. Jadi aku pribadi merasa waktuku tuh bermanfaat sekali. Beda halnya dengan sebelum membaca buku ini, ya. Sebelum membaca buku ini tuh beberapa agenda aku yang harusnya dikerja di hari tersebut itu tuh banyak missnya. Jadi kayak merasa waktunya kurang gitu, kayak gak ada waktu untuk ngerjain. Nah ternyata setelah aku baca buku ini dan ku atur ulang jadwal harian, ya, itu tuh semuanya tuh jadi kayak terlaksana gitu. Bahkan kayak ternyata lumayan banyak hal yang bisa aku kerjakan dalam satu hari, ya, gitu. Jadi lebih ngerasa kayak hidupnya bermanfaat aja, dan mengurangi ini juga sih, mengurangi menyia-nyiakan waktu. Jadi lebih ke, karena mungkin jadwalnya padat, jadi nggak sempet kayak scroll. Paling kalau misalnya lihat sosmed itu paling cuman sekilas, kayak mungkin 5 menit gitu. Jadi nggak yang sampai lama gitu kayak dulu, ya. Nah tentu sebagian dari kita mungkin ada yang sama kayak aku kan, sebelum membaca buku ini, ya kan. Sama nggak sih kita tuh? Ya kayaknya sama sih, mungkin nggak semua tapi beberapa persen dari kita tuh kayaknya ya kayak gitu ya. Apalagi kalau sambil kerja juga dan udah pasti capek dan kayak nggak ada banyak waktu untuk belajar, untuk beribadah, untuk menemani anak. Itu tuh kayak ngerasa waktunya kurang kan, ya enggak? Nah di sini setelah aku baca buku ini tuh beberapa poin tuh dijabarkan sama penulis, ya. Kayak misalnya ternyata ketika kita memulai dengan kebiasaan yang baik itu, nanti meskipun hasilnya itu nggak yang langsung terlihat, ternyata kita tuh bakal bisa mendapatkan atau menuai hasilnya tuh nanti gitu loh. Misalnya kayak setelah setahun atau setelah 2 tahun, itu tuh ternyata banyak banget hasil yang kita bisa lihat gitu. Ternyata banyak banget loh hal yang kita capai, dan malah kayak nggak kerasa gitu. Oh ternyata kita sedang ngelakuin hal ini tuh sejauh ini, ya, gitu. Ternyata kita sudah jauh lebih baik ya dari tahun lalu misalnya. Dan itu tuh bener-bener aku pribadi ngerasa itu real gitu, ya meskipun baru 1 bulan, tapi ya kita usahakan supaya selalu konsisten, ya. Nah di sini aku mau ajak teman-teman semua untuk bisa menciptakan kebiasaan baik itu seperti apa. Jadi menciptakan kebiasaan baik akan kubahas di video ini, ya. Nah untuk menciptakan kebiasaan baik, pertama yang ditulis yang dijelaskan sama beliau adalah jadikan kebiasaan baik tersebut terlihat. Jadi jadikan kebiasaan baik tersebut terlihat, ya. Jadi maksudnya gimana? Kita bisa memulai dari evaluasi aktivitas kita, ya. Jadi kita bisa mengevaluasi aktivitas seharian kita. Jadi teman-teman bisa mulai mencatat sehari-hari itu teman-teman ngapain, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu teman-teman bisa catat, dan setelah dicatat, terus teman-teman bisa
evaluasi. Ya, mengevaluasi itu maksudnya kayak teman-teman bisa kasih nilai. Misalnya kebiasaan harian kita itu bangun tidur, habis itu kita scroll HP. Nah, berarti kan kalau nilai dari bangun tidur itu kan berarti nilainya oke lah, maksudnya dia kan hal yang wajar ya, bangun tidur berarti di checklist misalnya. Terus kalau yang main HP itu bisa di silang ya, nggak baik gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Itu namanya evaluasi aktivitas. Jadi teman-teman bisa mulai dari sana dulu. Habis itu kita bisa membuat ulang jadwal. Jadi buat ulang jadwal harian. Ya, tentunya untuk membuat jadwal harian ini teman-teman kan pasti punya ini ya, goal pada bulan tertentu atau misalnya pada tahun ini gitu ya. Teman-teman bisa sambil menuliskan atau sebelum membuat jadwal harian ulang itu teman-teman bisa menguraikan dulu goal-goal ya, terus juga langkah-langkah yang teman-teman bakal ambil. Nah, itu baru nanti dimasukkan ke jadwal harian gitu. Kemudian berikutnya kita ya ini kita juga bisa biasanya langkah kayak memudahkan kita dalam beraktivitas itu teman-teman bisa menumpuk kebiasaan. Jadi tumpuk kebiasaan ini maksudnya adalah misalnya kayak aku ya, ketika di malam hari itu pulang kerja itu langsung jadi setelah pulang kerja aku akan mandi. Setelah mandi aku akan pakai skincare. Setelah pakai skincare aku akan sholat gitu. Jadi kayak ada kayak teman-teman tuh setelah ngelakuin aktivitas 1 ingin berganti ke aktivitas 2 itu udah nggak mikir lagi gitu loh. Jadi kayak kita bisa menggunakan kata-kata itu. Setelah mandi aku akan pakai skincare misalnya kayak gitu. Karena jujur dulu tuh sebelum kayak gini tuh aku ngerasa males banget pakai skincare malam. Jadi ternyata dengan kayak gitu, dengan trik ini tuh ternyata sangat membantu loh gitu teman-teman ya. Bisa teman-teman coba pakai juga. Jadi menumpuk kebiasaan tuh kayak gitu. Setelah bla 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 aku akan bla 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 gitu. Kemudian berikutnya adalah yang B. Yang B ini kita jadikan kebiasaan baik tersebut menarik. Ya, jadikan menarik. Ya, menarik ini maksudnya adalah pertama bisa mungkin sesuatu kebiasaan baik, misalnya menghafal gitu ya, menghafal itu teman-teman bisa jadikan hafalan kita itu menarik, misalnya ditaruh di di stiker gitu, stiker yang bisa ditempel. Nah, itu ditaruh di situ, terus nanti mungkin kayak dihias ya, atau dijadikan menarik gitulah ya, dijadikan indah gitu hafalannya itu tadi. Jadi kita tuh nggak males gitu ya, jadi kita semangat karena bagus gitu ya kan. Nah, jadi dijadikan menarik. Itu salah satunya tadi ya, misalnya kita menggunakan sticky note ya, dicatat di sticky note terus dihias-hias supaya menarik. Jadi kalau kita mau menghafal tuh bisa langsung ini loh, kayak semangat gitu ya gitu. Atau bisa juga teman-teman misalnya mau goalnya itu mau mau olahraga, misalnya mau yoga setiap pagi. Nah, itu teman-teman juga bisa menjadikan yoga tersebut menarik. Misalnya gini, ketika yoga itu sambil relaksasi ya kan, terus sambil misalnya minum teh misalnya. Tapi minum teh kan nggak bagus ya sebenarnya. Kayak contoh aja sih teman-teman, kayak teman-teman bisa menggabungkan kebiasaan yang
untuk memulai kan kadang agak susah ya, atau untuk mempertahankan kebiasaan itu kan agak susah. Nah ketika teman-teman mulai jenuh, itu jadikan kebiasaan kita itu menarik gitu. Bisa dengan kita minum coklat panas misalnya, itu kan jadi menarik gitu ya. Kemudian menjadikan menarik juga bisa dengan cara melalui teman ya. Jadi kita mencari teman yang sefrekuensi, misalnya teman yang suka yoga juga misalnya, atau teman yang suka kimia organik gitu ya, atau teman yang suka menghafal Al-Quran. Nah jadi kita cari teman yang sefrekuensi gitu. Nanti kalau ada temennya jadi seru gitu teman-teman ya. Nah itu jadi menarik, kita nggak males-malesan gitu. Kemudian yang ketiga adalah tips yang ketiga itu adalah jadikan dia itu kebiasaan baik itu mudah. Jadikan dia mudah. Mudah tuh maksudnya adalah ketika kita punya kebiasaan baik ya, kebiasaan baru yang kita bikin misalnya, atau kebiasaan lama, pokoknya intinya kebiasaan yang baik itu kita bisa menjadikan mudah itu maksudnya adalah yang terlihat oleh mata kita. Jadi yang gampang digapai gitu. Maksudnya gini, misalnya ya, aku pribadi ya, ketika aku itu pakai skincare, semua yang akan ku pakai itu sudah kusiapkan memang. Jadi ku bikin terlihat supaya apa? Supaya mudah. Jadi kalau misalnya harus pakai misalnya harus pakai retinol, nah ternyata retinolnya itu susah diambil, misalnya di raknya itu di bagian dalam, dan kalau nggak disiapin dulu atau nggak kita bikin kelihatan oleh mata kita, itu tuh kemungkinan besar tuh kita malas atau kita lupa gitu teman-teman ya. Jadi menjadikan mudah itu kayak gitu ya. Jadi menjadikan mudah itu kayak mudah dijangkau. Jadi jangan ditaruh di tempat yang susah dijangkau gitu, yang mudah dijangkau. Jadi siapkan memang gitu loh. Jadi sebelum kita melakukan suatu kebiasaan tuh siapkan memang apa sih yang mau dikerja. Nah itu disiapkan di depan mata kita supaya apa? Supaya kita tuh mudah gitu ya untuk ngerjainnya, tuh kayak nggak banyak rintangan gitu loh ya, karena tinggal diambil aja di depan mata gitu. Kemudian biasanya kan kalau kita membangun kebiasaan baru tuh kan misalnya belajar itu kan membosankan ya. Tapi ketika kita belajarnya itu nggak lama-lama ya, jadi di buku ini tuh dijelaskan ada aturan 2 menit ya teman-teman. Ini kayaknya sangat sangat terkenal ya. Aturan 2 menit itu maksudnya adalah kita membuat atau kita memulai kebiasaan kita itu dengan 2 menit. Jadi ketika kita berpikir nggak apa-apa deh, kan belajarnya cuma 2 menit, jadi kita tuh kayak terdorong untuk belajar, ya nggak? Kita akan terdorong untuk belajar karena apa? Karena di otak kita cuma belajar 2 menit kok, jadi kayak nggak banyak effort lah yang kita keluarin, nggak banyak energi yang terkuras. Jadi ngerasa kayak mudah aja gitu, belajar tuh mudah aja. Karena apa? Karena cuma 2 menit gitu. Nah kan aku juga nerapin kayak gitu ya. Jadi aku lumayan membaca banyak buku, dan itu tuh aku bacanya tuh nggak yang banyak, paling cuma aku baca selembar sehari tuh, kayak cuma selembar gitu ya. Jadi ketika kayak gitu tuh aku jadi semangat gitu bacanya. Kenapa? Karena ini cuma selembar ini, dan yang ku dapat juga lumayan lah, maksudnya kayak ada ilmu baru yang didapat gitu loh. Jadi makin seru gitu. Aku pribadi ngerasa kayak gitu sih. Jadi sekarang baca buku tuh seru banget teman-teman, ternyata ya. Kalau dulu tuh males banget, sekarang tuh jadi kayak seru gitu. Nah nanti di hari berikutnya gitu juga 2 menit lagi. Nanti lama-kelamaan tuh kita bakal kayak jadi 10 menit gitu, nggak kerasa. Karena kalau udah ngerasa nyaman atau suka terhadap suatu aktivitas tuh, kita pasti bakal ingin berlama-lama kan gitu. Meskipun awalnya cuma 2 menit ini kan gitu kan ya, tapi lama-lama tuh jadi lebih mungkin lebih masuk di dalam
hati kita gitu ya, jadi kita ingin berlama-lama sama aktivitas tersebut gitu sih ya. Nah terus berikutnya adalah memuaskan. Ini poin yang dijadikan kebiasaan baik itu memuaskan. Memuaskan itu maksudnya, jadi manusia itu kan cenderung, sebentar ya teman-teman. Jadi kan manusia itu merasa mudah untuk mengulang kebiasaan ketika diapresiasi, nggak sih? Jadi kita kalau dapat apresiasi itu kita langsung semangat ngerjain lagi gitu. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Jadi dia akan kita ulang terus kalau misalnya kita bikin kebiasaan tersebut memuaskan ya. Dengan apa? Misalnya dengan kita memberikan diri kita sendiri ganjaran langsung ya. Jadi ganjaran langsung, atau kalau istilah sekarang itu ganjaran langsung ya. Istilah sekarang tuh self reward gitu ya. Ya ini, jadi reward untuk diri sendiri, bisa berupa makanan yang disukai atau buku yang disukai gitu. Jadi dia akan merasa puas sudah mencapai suatu goal tertentu gitu. Atau bisa juga dengan kita mencoret list kebiasaan. Jadi dengan mencoret list kebiasaan, kita bisa ngerasa puas loh. Ternyata banyak juga sudah aku kerja hari ini ya gitu. Jadi kita ngerasa puas terhadap pencapaian meskipun kecil gitu. Kemudian jangan mangkir 2 kali. Jangan pernah mangkir 2 kali. Jadi kalau mangkir sekali biasanya masih wajar, mungkin karena sakit atau karena ada sesuatu gitu ya. Jadi nggak bisa yang konsisten setiap hari. Tapi kalau udah 2 kali itu usahakan jangan ya. Jadi kalau udah hari kedua misalnya udah bolong 1 kali nggak ngerjain, nah hari keduanya itu harus diusahakan untuk ngerjain apapun yang terjadi. Itu sih ya. Supaya apa? Karena kalau biasanya sudah 2 kali udah nggak ngerjain, itu untuk memulai lagi itu akan males gitu loh teman-teman ya. Oke, itu saja video hari ini. Semoga bermanfaat sih untuk semuanya. Oke, see you on my next video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.